Tidak ada yang tahu pasti kapan pabrik itu dibangun. Tapi semua orang di desa ini tahu satu hal. Pabrik genteng milik Pak Dirman tak pernah berhenti produksi. Bahkan saat semua pabrik lain tutup. Letaknya di ujung desa, dikelilingi pohon karet tua yang seolah membentuk tembok hitam saat malam tiba. Tak ada spanduk promosi, tak ada kendaraan pengangkut barang keluar masuk. Tapi suara mesin dari dalam pabrik selalu hidup, terutama saat malam tak berbintang. Aku dulu bekerja di sana, 2 tahun lamanya. Digaji tinggi, makan 3 kali sehari, dan tak pernah kekurangan bonus. Tapi satu peringatan selalu diulang-ulang oleh mandor. Kalau kamu masih kerja sampai malam, jangan pernah dekati pintu besi di ujung barisan oven. Dan kalau kamu dengar suara yang manggil-manggil dari sana, abaikan saja. Apalagi kalau malam itu bulan gelap. Awalnya aku pikir itu cuma lelucon karyawan lama. Sampai satu malam, listrik padam. Dan di tengah suara mesin yang mendadak berhenti, aku mendengar suara dari balik pintu besi itu. "Tolong, buka. Aku belum waktunya." Dan saat aku menoleh, pintunya sedikit terbuka sendiri. Tak ada angin, tak ada siapa-siapa. Tapi dari celah sempit itu keluar bau gosong yang bukan dari tanah liat, bukan dari oven. Itu bau daging hangus dan darah. Dan sejak malam itu, hidupku tak pernah sama. Selamat datang di ruang sunyi. 2 hari setelah pintu itu terbuka sendiri, Surip, teman satu jalur oven, tidak masuk kerja. Bukan cuma tak masuk, ia menghilang. Motor bututnya masih ada di parkiran belakang. Helmnya tergantung di gantungan yang sama. Tapi tak ada jejak dia keluar lewat gerbang pabrik. Semua karyawan tahu, Surip orang terakhir yang berdiri di dekat pintu besi itu malam itu. Dan kini dia lenyap. Tidak ada laporan ke polisi, tidak ada selebaran orang hilang, hanya gumaman sunyi dari mandor yang gak kuat kerja malam. Ya biasa hilang. Kalimat itu seperti bercanda, tapi tidak ada yang tertawa. Aku mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil sejak malam itu. Mesin oven baris 5 yang ada tepat di dekat pintu besi selalu menyala sendiri pukul 2 pagi. Padahal tak ada shift malam yang resmi, tak ada daftar karyawan yang dijadwalkan kerja di jam itu. Tapi, kalau aku diam-diam mengintip dari sela ruang administrasi, aku melihat bayangan seseorang sedang bekerja. Tapi tubuhnya terlalu kurus, terlalu bungkuk, dan terlalu cepat dalam mengaduk tanah liat panas. Seperti bukan manusia. Aku sempat mencoba memotret diam-diam dengan HP, tapi hasilnya selalu blur, seperti kamera menolak merekam. Satu malam, aku nekat bertanya ke mandor tua bernama Pak Mul. "Pak, sebenarnya di balik pintu besi itu ada apa?" Wajah Pak Mul mendadak pucat. Tangannya yang kekar tiba-tiba gemetar. Dia mendekatkan mulutnya ke telingaku. "Kamu lihat bulan malam ini?" "Gelap, Pak." "Nah, kalau kamu dengar suara, jangan jawab, jangan buka mata. Tapi siapa yang kerja malam-malam, Pak?" "Bukan siapa, tapi apa." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku kembali ke pabrik, pura-pura mengambil jas hujan yang tertinggal, tapi niatku lain. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dekat pintu besi itu. Jam menunjukkan 2:08. Dari celah lorong baris 5, aku melihatnya lagi. Seseorang atau sesuatu berdiri membelakangiku. Gerakannya cepat, tangannya seperti berasap. Ia mencetak genteng satu persatu, tanpa suara. Di ujung meja ada genteng-genteng yang telah jadi, berwarna merah kehitaman seperti terbakar. Aku menahan nafas. Tapi, tiba-tiba, makhluk itu berhenti. Ia menoleh. Matanya bukan mata, tapi lubang dalam yang berasap. Kulit wajahnya hangus seperti tanah liat gosong. Dan dari dalam tubuhnya muncul suara yang tak seharusnya bisa keluar dari manusia. "Masih kurang 1, buka pintunya sekarang." Dan aku sadar
pintu besi itu sedang terbuka perlahan di belakangku. Keesokan paginya, aku datang lebih awal ke pabrik. Tapi sesuatu terasa aneh. Genteng hasil produksi semalam tidak ada. Rak-rak penyimpanan kosong. Tanah basah. Tidak ada jejak cetakan. Bahkan mesin cetak yang semalam kulihat menyala sendiri, kini tertutup terpal. Aku diam, tapi pikiranku gaduh. Apa yang kulihat semalam itu nyata? Ataukah pabrik ini memang menyimpan sesuatu yang tidak boleh disaksikan? Aku coba tanya ke Pak Dul, bagian logistik. Pria tua yang kerja di situ sejak tahun 90-an. Dia hanya menatapku lama sebelum berkata pelan, "Mas Aldi, saya cuma bisa kasih satu saran. Jangan datang pas bulan gelap. Dan jangan pernah tanya siapa yang buka pintu itu. Karena kalau kamu tahu, giliranmu akan datang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi hanya di permukaan. Setiap malam gelap, selalu saja ada yang tak masuk keesokan harinya. Bukan pekerja baru, tapi pekerja lama yang katanya pindah kerja. Tanpa pamit, tanpa serah terima. Dan setiap bulan, selalu ada kenduri kecil di rumah pemilik pabrik, Pak Dirman. Tidak besar, tapi selalu dijaga ketat. Tamu hanya undangan tertentu, para mandor, kepala desa, beberapa orang yang tak kukenal tapi selalu pakai baju putih dan peci hitam. Warga bilang itu syukuran bulanan, tapi aku tahu itu bukan syukuran biasa. Karena malam setelah kenduri itu, suara dari pintu besi terdengar lagi. Sudah waktunya lagi. Aku coba mencari arsip lama, bertanya pada warga yang dulu pernah kerja di sini. Ternyata dulu, sebelum jadi pabrik genteng, lahan itu bekas perkuburan Belanda. Waktu Pak Dirman membeli lahan itu murah, tidak ada yang berani bangun apapun di atasnya. Tapi dia tetap bangun. Dan sejak saat itu, pabrik tak pernah sepi order, meski tak ada sales, tak ada website, tak ada pelanggan tetap. Orang bilang genteng dari sini selalu ada pembelinya, tapi tak pernah ada yang tahu siapa pembelinya. Suatu malam, aku kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berjalan di dalam pabrik, tapi semua dindingnya berlapis tanah merah yang basah. Dan di tengah ruangan ada satu meja batu. Di atasnya seonggok tubuh manusia terbaring, setengah tertutup terpal, setengah lagi masih bergerak. Tiba-tiba suara berat terdengar dari belakangku. Genteng tidak akan jadi kalau tidak diberi tumbal. Maka setiap bulan harus ada satu yang rela. Aku berbalik, dan yang berdiri di belakangku adalah Pak Dirman. Tapi matanya kosong, bukan buta, tapi seperti lubang dalam yang menyedot cahaya. Saat aku terbangun, tubuhku penuh keringat dingin, dan di tanganku ada bekas tanah liat merah, padahal aku tidur di rumah. Dan malam itu, suara pintu besi kembali terdengar dari kejauhan. Bukan suara yang masuk, tapi suara yang ingin keluar. 2 hari setelah mimpi itu, aku berhenti masuk kerja. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu kalau terus bekerja di sana, aku akan jadi bagian dari mesin yang tak terlihat. Mesin yang digerakkan oleh darah. Namun, malam-malamku tak pernah tenang sejak itu. Setiap pukul 2, aku selalu terbangun. Dan di luar jendela kamarku, kulihat pabrik itu masih menyala. Padahal tak ada yang kerja. Tak ada yang dijadwalkan.
Tapi cerobongnya mengeluarkan asap tipis kehitaman, dan langit malam tanpa bulan terlihat lebih gelap dari biasanya. Seperti langit menolak melihat apa yang sedang terjadi di bawahnya. Aku mencoba mendatangi seseorang yang disebut-sebut sebagai karyawan pertama pabrik itu, Pak Sanip. Dia tinggal di pinggiran desa di rumah kayu kecil yang dikelilingi pohon jarak. Saat aku menyebut nama Pak Dirman, ia langsung menutup pintu. Tapi aku sempat menyelipkan satu kalimat. "Saya tahu tentang pintu itu, Pak, yang cuma dibuka kalau bulan gelap." Beberapa menit kemudian, pintu dibuka perlahan. Mata Pak Sanip sudah keruh, tapi suaranya masih tegas. "Kalau kamu sudah lihat pintu itu terbuka, berarti kamu sudah dicatat." "Dicatat sama siapa?" "Sama yang dijaga di balik sana." Ia mengajakku masuk. Di ruang tamunya ada foto-foto tua, pabrik, pekerja, dan satu foto lama dengan siluet pria berdiri di depan pintu besi. Tapi wajahnya dicoret. Pak Sanip mulai bercerita. "Dulu pabrik ini nggak laku. Gentengnya gampang pecah, warnanya jelek. Tapi Pak Dirman punya cara. Dia cari yang bisa bantu produksi." "Apa maksudnya yang bisa bantu?" "Bukan manusia, tapi yang tinggal di bawah. Dulu tanah ini kuburan, tapi ada satu makam yang gak pernah bisa dibongkar. Dan dari situlah semua mulai berubah." Ia melanjutkan dengan suara pelan, seperti takut terdengar oleh sesuatu. "Pintu itu dibangun tepat di atas makam itu. Tiap bulan gelap, pintu harus dibuka. Satu orang harus turun dan tidak boleh naik lagi. Biar si penunggu bisa kerja, biar produksi tetap lancar." Aku bertanya, siapa yang menentukan siapa yang turun? Pak Sanip hanya menatapku. Matanya bergetar. Biasanya yang tanya pertanyaan itu akan jadi giliran berikutnya. Malam itu aku bermimpi lagi. Tapi kali ini aku tidak sendirian. Di dalam pabrik yang basah oleh lumpur, aku melihat barisan orang berjalan pelan menuju pintu besi. Wajah mereka kosong, kulit mereka kering. Mereka seperti mayat hidup. Di ujung lorong, Pak Dirman berdiri memegang buku besar. Ia menunjuk satu persatu, lalu berhenti di hadapanku. "Kamu yang berikutnya." Tiba-tiba pintu besi terbuka dan dari dalamnya keluar kabut merah. Aku terbangun dengan nafas tersengal. Tapi saat aku menyalakan lampu, aku melihat sesuatu di lantai kamarku. Bekas jejak kaki basah mengarah dari jendela ke tempat aku tidur. Malam bulan mati berikutnya jatuh pada malam Jumat. Langit benar-benar gelap, bahkan kunang-kunang pun tak berani terbang. Aku mencoba melawan perasaan aneh yang terus menghantuiku. Setiap jam 2 dini hari, tubuhku seperti dipanggil, bukan oleh suara, tapi oleh sesuatu yang menyeret pikiranku menuju pabrik tua itu. Aku menulis surat, kujenggalkan di bawah bantal. Isinya cuma satu kalimat. Kalau aku tak pulang, jangan cari ke rumah Pak Dirman. Cari ke balik pintu besi itu. Tengah malam, aku berdiri di depan gerbang pabrik.
Pintu gerbang tidak dikunci, meskipun seharusnya tidak ada aktivitas. Lampu gudang menyala, cerobong pabrik menghembuskan asap tipis. Dan dari lorong panjang pabrik, aku kembali mendengar suara, "Sudah waktunya." Langkahku berat, tapi tubuhku terus bergerak. Di ujung jalur Aven, pintu besi itu terbuka sedikit. Dari celahnya keluar uap tipis dan bau besi terbakar, bau yang sama seperti di mimpi-mimpiku. Tiba-tiba, seseorang menyentuh bahuku dari belakang. Aku terkejut. Pak Mul, mandor tua itu berdiri dengan wajah pucat pasi. "Mas Aldi, jangan buka pintunya. Belum saatnya." "Saya mau tahu, Pak. Mau tahu kenapa saya dipilih?" "Karena kamu lihat, karena kamu tanya, karena kamu tahu terlalu banyak. Tapi kamu masih bisa selamat. Asal kamu jangan lihat ke dalam." Tapi semuanya sudah terlambat. Pintu itu terbuka sendiri, sepenuhnya. Di dalamnya, lorong tanah merah memanjang ke bawah seperti liang lahat. Di dindingnya tertempel ratusan nama, ditulis pakai darah kering. Dan di ujung lorong itu, aku melihat diriku sendiri. Berdiri, menatap ke arahku. Tapi matanya kosong, mulutnya terbuka lebar, dan dari dalamnya keluar suara berat bercampur jeritan. "Kamu sudah jadi bagian dari kami." Aku berbalik, tapi pintunya sudah tertutup. Tak Mul menghilang. Aku sendirian. Dalam gelap, langkahku pelan menuju ujung lorong. Setiap aku mencoba kembali, lantai berubah menjadi lumpur. Tangan-tangan keluar dari dinding, mencakar, menari. Aku menjerit, tapi tak ada suara keluar. Dan di hadapanku, meja batu itu kembali muncul. Tapi kali ini, tubuh yang tergeletak di atasnya adalah tubuhku sendiri. Terikat, mata terbuka, mulut menganga seperti ingin berteriak, tapi tidak bisa. Di sekelilingku, bayangan para pekerja berdiri melingkar, berkepala genteng, bertangan arang, dan di tengah mereka, Pak Dirman berdiri dengan wajah bukan wajah manusia. Wajahnya seperti tanah merah terbakar, dan dari dahinya tumbuh benjolan yang terus berdetak, seperti janin yang belum lahir. Genteng hanya kuat jika dibakar dengan darah manusia, tapi darah yang dipilih. Dan kamu, Aldi, adalah genteng terakhir sebelum bangunan ini sempurna. Aku ingin bangun, tapi tak bisa. Aku ingin lari, tapi tak punya tubuh. Dan saat itu aku sadar, aku telah digantikan. Dan di atas sana, mungkin ada seseorang yang sedang bekerja di posisiku, dengan wajahku, tapi bukan aku. Sudah 5 hari sejak malam bulan mati itu, dan tak ada seorang pun yang bisa menemukan keberadaanku. Orang tuaku melapor ke RT, ke desa, bahkan sempat datang ke rumah Pak Dirman. Tapi seperti biasa, rumah itu hanya menjawab dengan senyum datar. "Mas Aldi, sudah lama resign, Bu. Katanya pindah ke kota." Laporan ke polisi mentah. Tak ada saksi, tak ada bukti kejahatan. Satu-satunya yang masih menyimpan curiga adalah Wanti, teman kerjaku di bagian pengeringan. Ia bersumpah melihat aku masuk pabrik malam itu,
tapi kamera CCTV tak menunjukkan apapun. CCTV-nya gelap total. Hanya di jam 1.59 sampai 2.13. Setiap malam bulan mati. Wanti mulai menggali sendiri. Diam-diam, ia menyusup ke ruang penyimpanan file karyawan lama. Dan di sana, ia menemukan data pekerja yang tak pernah dilaporkan ke BPJS. Nama-nama yang tidak ada dalam daftar resmi, tapi ditulis dengan tangan, dilaminating, dan disimpan rapi dalam map lusuh. Nama terakhir dalam daftar itu adalah Aldian Syah H, Divisi Oven 5, status aktif, shift malam. Padahal aku tak pernah kerja malam. Dan yang lebih aneh, di rak-rak belakang ada tumpukan genteng tak terpakai. Warnanya tidak biasa, merah kehitaman, seperti gosong, berat, dingin. Dan satu genteng di ujung paling atas memiliki guratan seperti sidik jariku. Wanti mulai gelisah. Ia bertanya ke Pak Mul, tapi pria tua itu tak terlihat lagi sejak malam itu. Ia coba menanyakan ke Pak Dirman, tapi rumah Pak Dirman kosong. Kosong, tapi lampunya masih menyala setiap malam. Dan pabrik masih beroperasi seperti biasa. Suara mesin masih terdengar saat malam gelap. Bahkan kini lebih sering, seperti ada yang baru mengisi posisi. Di luar desa beberapa pekerja baru mulai diterima. Tak tahu menahu soal sejarah pabrik, tak kenal siapa Aldi. Dan ketika bulan gelap datang kembali, satu dari mereka tak pernah kembali ke rumah. Pabrik tetap sunyi, tapi produktif. Dan pintu besi itu kini dipasangi tulisan baru, dilarang memasuki area ini untuk keperluan khusus produksi. Tapi kami yang pernah bekerja di sana tahu, itu bukan area produksi, itu ruang makan. Dan yang makan di dalam bukan manusia. Pabrik itu masih berdiri, masih mengepulkan asap dari cerobong tuanya, masih memproduksi genteng yang entah dikirim kemana. Tidak ada yang berani membongkarnya, karena pabrik itu dalam diamnya menyimpan kesepakatan yang lebih tua dari hukum. Setiap bulan gelap, selalu ada satu pekerja baru yang tiba-tiba tak kembali ke rumah. Dan selalu ada satu batch genteng dengan warna merah gosong yang disimpan terpisah. Tidak dijual, tidak dikirim. Genteng-genteng itu hanya ditumpuk, dijaga, disimpan seolah menunggu sesuatu. Dan mungkin suatu hari nanti bangunan itu akan selesai. Genteng terakhir akan terpasang. Dan saat itu terjadi, pintu besi itu tidak akan perlu dibuka lagi. Karena yang ada di dalamnya akan keluar sendiri. Kalau kamu lewat ke desa ini dan melihat pabrik yang tampak terlalu sepi, jangan terlalu penasaran. Dan kalau kamu mendengar suara dari balik tembok, jangan jawab, jangan dekati. Terutama jika malam sedang benar-benar gelap. Karena tidak semua yang dipanggil oleh pabrik itu dibiarkan kembali. Nantikan kisah mencekam selanjutnya hanya di Ruang Sunyi.